Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal KSN Fisika 2021. Kali ini melibatkan soal cerita gerak lurus beraturan. Ya, ini soalnya saya kasih judul soal cerita gerak lurus beraturan. Jadi intinya hanya gerak lurus beraturan saja ya. Itu pun hanya rumus jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan kali selang waktu. Hanya itu aja. Sisanya itu Anda dikasih cerita. Nah, jadi kalau kita tentang soal cerita ya kita harus baca pelan-pelan ya, tapi tetap sesuai dengan waktu yang diberikan. Kemudian sambil baca sambil mensketsa. Ya, nanti dari sketsa itu akan terjawab sendiri. Jadi soal ini sebetulnya tidak terlalu susah, hanya ceritanya aja yang panjang. Ada 3 orang turis ABC. Jadi Anda sudah tahu ada 3 orang turis nih. Jadi ini orang ini turis. Ya, dikasih nama lah si A, si B, si C. Anda bisa bayangkan ya, ada 3 turis. Berpergian dari hotel yang sama. Ya. Taruhlah hotel yang sama itu H. Ya. Menuju tempat wisata W yang sama. Ya, pasti W-nya sama. Kemudian berjarak 8 kilo. Antara sini ke sini itu 8 kilo. Ya. Hanya ada satu sepeda yang dapat digunakan oleh maksimum 2 orang. Ya. Anggap bahwa lintasan dari hotel menuju W adalah lintasan lurus satu dimensi. Makanya saya bilang hanya bisa karena lintasannya dianggap lurus. Ya, satu dimensi. Nah, mereka mengatur cara sebagai berikut. Jadi ada 3 lintasan kita buat ya, dari H ke W ini ada 3 lintasan. Ya. Ada 3 lintasan. Ya, satu lintasan tapi kita bagi 3 untuk masing-masing. Ini lintasan yang akan ditempuh oleh A, ini oleh B, ini oleh C. Ya, untuk sampai dari hotel, semua dari hotel ke tempat wisata W. Semua tempat wisata. Ya, jaraknya sama 8 kilo. A dan B naik sepeda dari hotel menuju W dengan kecepatan 20 km per jam. Anda bisa bayangkan, jadi A dan B ini goncengan naik sepeda dengan kecepatan 20. Ya, jadi kalau saya gambarkan di sini, pertama mereka berangkat dari sini kan ini kecepatannya 20, ini juga kecepatannya 20. Ya. Pada saat bersamaan, C mulai berjalan kaki. Ini jalan kaki, tentu kecepatannya lebih kecil. Dengan kecepatan 4 km per jam. Oke. Kita baca lagi soalnya. Sampai di tempat tertentu, B turun dari sepeda. Nah, ini B, tempat tertentu. Ya, misalkan aja tempat tertentunya itu misalnya D. Agak panjang di sini D, misalnya di sini D. Nah, ya, tempat tertentu D. Ya. B turun, B-nya turun. Di sini tuh B-nya turun. Ya, B turun dari sepeda dan melanjutkan perjalanan, dan dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jadi hanya bisa naik sepeda atau jalan kaki. Nah, dia jalan kaki di sini. Yang B ini. Turun terus dia jalan kaki dengan kecepatan 4. Nah, sudah tidak ada penjelasan. Dia tiba di W kan. Jadi ini kecepatan 4. Sekarang A. A tiba di D tadi kan ya. Dia nurunkan B dan dia berbalik arah menuju C. Ya, ini lagi C kan. Dia jalan kan. Ini C jalan. Ini berbalik arah. Sampai akhirnya mereka ketemu. Nah, kan begitu kan ya. Coba Anda A berbalik arah menuju C dengan bersepeda dengan kecepatan yang sama. Jadi A ini sudah tiba di sini, tadi tiba di sini, dia balik arah. Ya, di sini kecepatannya 2, dia balik arah 20. Jalan ret. Ini tadi jalan kaki kan. Nah, suatu waktu mereka ketemu di sini. Taruhlah titik ketemunya ini. Ya, jadi ini tadi dia turun, ya, turun di sini. Turun di sini kan. Ini taruhlah P ya. Ini yang D. D. Ketemu ini. Nah, ketemu.
Ya, jadi DP ini balik dulu ke sini. Nah, di sini dia jemput ini. Dia jemput C. Nah, sekarang barengan ini. Nah, di sini tuh C dan A barengan. Ya. Ketika A bertemu C, C ikut naik sepeda bersama A. Nah, C ikut naik sepeda bersama A. Dan berbalik arah menuju W. Yang berbalik arah ini sepedanya. Tadinya begini, dia balik arah. Ya. Jadi begini, terus dia balik arah ke sana. Nah, ini D ini. Ya, jadi D perhatikan, D itu menempuh begini. Ya, D itu lintasannya begini. Dari sini dia bersama B. Ini bersama B dia. Nah, di sini tuh A dan B. Makanya kalau Anda lihat di sini ada B kan. Nah, B kan? B dan A di sini. Sudah itu di sini B turun, ini B turun. Gitu. Dia jalan kaki. Nah, sampai sini. Ya, jadi B itu menempuh dua selang. Selang ini dengan kecepatan 20, selang ini dengan kecepatan 4. Kalau A, 2. Perjalanannya 3 selang, tapi semuanya kecepatannya sama. Jadi ini ke sini, terus dia balik arah. Gitu. Balik arah. Ke sini, dia jemput ini. Kemudian mereka jalan sama-sama sampai ke sana. Nah, ini dijemput jalan ke sana. Nah, tadinya dia cuma jalan kaki sendiri. Nah, jadi perhatikan. A lintasannya seperti ini. A ke P, dari P ke D, baru dari D ke W. Sementara B, dia pertama berjalan bersama A dengan naik sepeda. Ya, ikut A naik sepeda, makanya kecepatannya 20. Di sini dia turun, dia jalan kaki. Ya, lintasannya juga ada 2 dengan kecepatan yang berbeda. Yang C, pertama dia jalan kaki sendirian. Kecepatannya 4. Kemudian di sini dia dijemput oleh A, kemudian dengan A sama-sama ke sana. Kecepatannya 20. Kira-kira ceritanya seperti itu. Akhirnya mereka tibalah di W. Dan ternyata dia tiba dengan waktu yang sama. Ya. Ketiganya sampai di W pada waktu yang sama. Itu yang kata kuncinya. Ya. Ketiganya A, B, dan C sampai di W pada waktu yang sama. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, secara waktu, total waktu A ke W sama dengan total waktu B ke W sama dengan total waktu C ke W. Sama ini, sama semua. T lah, sama semua. Oke, cuman lintasan yang ditempuh dan kecepatannya tidak seragam. Oke, supaya langkah berikutnya mudah, kita akan misalkan setiap jarak ini ya. Setiap jarak ini kita misalkan ini ada D, di sini ada D kan. Jadi kita misalkan supaya gampang nanti variabelnya. Ya. HD itu kita misalkan X. Ya, jadi Anda lihat ya. Kalau kita salin lagi, ini tuh X. Nah, ini kan gampang, ini X. Ya, ini X. Oke. Kemudian DP itu Y. Jadi DP ini Y. Nah, ini ke sini itu Y. Ya, ini ke sini itu Y. Biar terlihat ya. Ini kita kasih lagi. DP. Ya, biar terlihat ini tuh Y. Nah, kemudian terakhir ini Z. PW. PW itu Z. Biar terlihat ya. Ini PW. Ini Z. Ini PW. Ini terlihat Z. Supaya gampang kita masukinnya nanti. Oke. Sekarang rumus gerak lurus beraturan Anda sudah tahu kan ya. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Yang kita perlukan waktunya karena waktunya yang sama. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, kita mulai dari terserah ya. Kita mulai dari B dulu lah ya. Atau kita urut aja lah ya. Sesuai dengan gambar ini A, B, C. A dulu. Oke. Ya, dari H ke W. Ya. Waktunya ya. Waktu T, A. Tentu dari H ke W. Nah, lintasan yang ditempuhnya apa? Kita tulis dulu ya.
A kan begini ke sini, AP. Ya, dia AP. Ya, lintasan yang ditempuhnya AP. Terus PD. Ya, terus DW. Kan gitu. Dibagi kecepatan. Tapi semua kecepatannya 20. Ya udah, kalau gitu ini aja kita bagi 20 begini. Ya. Oke. AP, Anda lihat di gambar AP. Ini X, ini Y. Jadi AP itu adalah X plus Y. PD. Nah, PD ini sama dengan Y. Ya, PD sama dengan Y. DW, DW itu ini. Ya, kalau Anda lihat ini Y itu X. Jadi DW adalah Y plus X. Ya, biar mudah lihatnya ya. Y plus X per 20. Sehingga akhirnya kita dapat TA itu sama dengan X tambah X 2X. Y tambah 3Y per 20. Oke, ini kita sebut persamaan 1 ya. Maaf, ini DW, kalau Anda lihat DW ini Z, ini bukan X ya. DW ini adalah Y plus Z, ini Y plus Z. Jadi ini salah ini. X ditambah 1, 2, 3. 3Y ditambah Z per 20. Sudah ya. Sekarang yang B. Yang gambar ini. Kita urut aja. TB, waktu yang ditempuh oleh orang B. Tentu dari H ke W juga ya. Dari H ke W juga. Ya, jaraknya dulu. Anda lihat berapa selang jarak dia tempuh. HD kan? HD. Ya. HD. Ya, Anda lihat ya. HD ditambah HP. Ini P ya. HP. HP. P ini ya. Bukan D. P. HP ditambah PW. Tapi beda-beda kecepatannya ya. HP dulu. HP itu kecepatannya 20 nih, lihat nih. 20. HP per 20 ditambah PW. PW kecepatannya 4. PW per 4. Seperti ini ya. PW per 4. Sekarang kita masukkan HP itu apa? HP. Kalau Anda perhatikan ini X, ini Y. Kan jadi kelihatan di gambar kalau gini. X tambah Y per 20. Ditambah PW. PW itu Z. Z per 4. Oke, ini persamaan nomor 2. TB. Sekarang yang C. TC. THW juga. Cuman sekarang TC. Ini. Ya, Anda lihat. Ini C ke D kecepatannya 4. Ya, C ke D. Jadi C ke D kecepatannya 4. Bukan C ya, H, HD. Semua harus H. Ini mas C ini orang. HD dibagi 4 karena kecepatannya 4. Kemudian dari sini ke sini itu 20. Ditambah DW. Ya, DW kecepatannya kalau Anda lihat 20. Sekarang HD. HD itu apa? X ya, di gambar kita ini X. Makanya mudah kita lihat kalau gitu ya. X per 4. DW, ini Y, ini Z. Y tambah Z. Per 20. Inilah TC. Ini persamaan nomor 3. Jadi perhatikan ini persamaan nomor 3, persamaan nomor 2, persamaan nomor 1. Kita lanjut ya. Waktu tempuhnya sama ya. Jadi saya ambil ya B sebagai acuan ya, karena dia di tengah. Jadi TB itu akan sama dengan TA. Ya. Dan TB juga akan sama dengan TC. Karena waktunya semua sama ya. Jadi pertama saya ambil dulu TB sama dengan TA. Ya. TB itu yang nomor 2. TA itu yang nomor 1. Kita ambil yang nomor 2 ya. Jadi ruas kirinya udah sama.
tinggal di ruas kanannya aja. Jadi ini X plus Y per 20 ditambah Z per 4 gitu ya, akan sama dengan TA. TA-nya yang ini. X plus 3Y plus Z per 20. Nah, kita kalikan 20 untuk menemukan persamaannya ya. Ini X tambah Y. Oke. Ditambah ini dikali 5, 5Z. Ini kalau dikalikan 20 berarti X plus 3Y ditambah Z. Ya. Dari sini kalau Anda lihat X-nya bisa hilang. Nah, maka Y ini saya oper ke sini. 3Y kurang Y, 2Y. Z ini kita oper ke kiri, jadi 4Z. Jadi kita ketemukan 4Z sama dengan 2Y. Atau dari sini kalau kita bagi 2, Y sama dengan 2Z. Nah, ini persamaan yang baru. Tapi sekarang variabelnya tinggal 2. Ya. Dan Y sama dengan 2Z. Oke, sekarang yang 2 dan yang 3. Ya, dari sini. TB sama dengan TC. 2 dan 3, yang ini. Ruas kirinya sama, jadi ruas kanannya harus sama ya. Jadi ini tinggal disamakan. Ya, TB sama dengan TC. 2 sama dengan 3. Ya, 2 yang ini persis seperti itu, ya, 2 X plus Y per 20 ditambah Z per 4. Sama dengan TC ini, ya, yang ini. X per 4 ditambah Y plus Z per 20. Kalikan lagi 20. Maka ini jadi X plus Y. Ini kali 5Z. Ini dikali 5, 5X. Ini Y plus Z. Nah, sekarang kalau Anda lihat, Y-nya hilang ini. Nah, X-nya pindah ke sana, jadi 4X. Z-nya pindah ke sana, jadi 4Z. Jadi dari sini kita dapat X sama dengan Z. Nah, ini persamaan kedua. Jadi dari persamaan 1 saya bisa rubah Y ke Z. Dari persamaan 2 saya bisa rubah X ke Z. Ya kan? Jadi sekarang kita tinggal ngitung. Untuk itu diketahui. Ya. Jaraknya sekarang. Ya. Jaraknya kan diketahui itu berapa tadi? 8 kilo. Ya, 8 kilo. Jadi X ditambah Y tambah Z kan? X tambah Y tambah Z itu 8. Jadi diketahui X tambah Y ditambah Z itu sama dengan 8. Nah, sekarang saya ganti X dengan Z. Ya toh? Y dengan 2Z. Tentu Z-nya biarin aja. Nah, ini kan jadi 4Z sama dengan 8. Dari sini saya dapat Z-nya sama dengan 2. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kan gitu. Waktu yang dibutuhkan dari hotel ke W. Ya, jadi yang ditanya itu waktu. Ya, boleh TA, boleh TB, boleh TC, sama aja. Nah, yang mana yang Anda mau pegang yang paling gampang? Ya. Terserah, ya, ini tinggal, tapi tetap aja kita harus cari X, cari Y, cari Z. Z-nya udah ketemu nih. Ya. Sekarang cari X dulu. X sama dengan Z, ya, dari 2 X sama dengan Z. Jadi dari sini ketemu X-nya juga sama dengan 2. Kemudian yang nomor 1, Y sama dengan 2Z. Z-nya 2, berarti Y-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang Anda hitung. Anda mau ambil TA boleh, Anda TB boleh. Ya, misalnya ini aja yang gampang lah. Jadi 1 sudah nggak usah samain penyebut ya. Ini adalah TC kan. Kalau Anda lihat di TC. Nah, ini. Mana? Oh, sudah disamakan penyebut. Ini TA. TA ini ya. Di persamaan nomor 1. X ditambah 3Y ditambah Z per 20. Jadi penyebutnya nggak usah disamakan, sudah sama. Udah tinggal dimasukkan. Tapi ingat, ini waktunya jam. Anda ditanyakannya bukan jam, tapi menit. Jadi hati-hati ya. Yang ditanyakannya adalah menit. Ya, ini jam. Oke, X-nya berapa? 2. Ditambah 3 kali Y, Y-nya 4. Ditambah Z, 2. Dibagi 20. Kalau mau dijadikan menit, ya kalikan 60. Ya, maka ini 3. Ini berapa ini?
2 tambah 2, 4. 4 tambah 12, 16 ya. Ya, 16. Kalau saya nggak salah hitung ya. 16 kali 3 menit. Jadi hasilnya adalah 48 menit. Ya, ini jawabannya. Ya, bulat 48 menit. Ya, demikian. Jadi sebetulnya soal ini tidak terlalu susah. Jadi yang penting kalau menghadapi soal cerita itu adalah urut-urutan mengerjakan soalnya ya. Jadi petunjuk umumnya seperti ini yang saya bacakan lagi. Ya. Strategi menyelesaikan soal bacaan yang panjang. Yang pertama, baca kalimat per kalimat secara perlahan sambil mensketsa masalahnya. Tadi kita lihat ada 3 wisatawan, makanya kita set 3 perjalanan. Dipisahkan. Pahami dengan baik besaran-besaran yang diinformasikan dalam soal. Tulis besaran-besaran yang diketahui tersebut. Kemudian pahami dengan baik besaran yang ditanyakan. Yang ditanyakan waktu total. Dan tuliskan. Kemudian catat konsep-konsep fisika yang kira-kira menghubungkan besaran yang diketahui dan besaran yang ditanyakan. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi catat konsep-konsep fisika yang kira-kira menghubungkan besaran yang diketahui dan besaran yang ditanyakan. Yaitu hanya konsep jarak dari gerak lurus beraturan. Yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kemudian waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Karena waktunya itu yang sama. Pilih besaran-besaran yang bisa Anda misalkan sebagai X, Y, atau Z. Tadi yang kita misalkan adalah bagian-bagian dari jaraknya. Ya. Jadi jarak dari sini ke sini X, jarak dari sini ke sini Y, jarak dari sini ke sini Z. Ya, kemudian hubungkan, maka kalau ada 3 variabel akan Anda dapat 3 persamaan. Anda lihat ada 3 persamaan kan tadi? Maka dengan eliminasi dan substitusi soalnya selesai. Ya. Itu. Oke, terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kalinan.